Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun berada, semoga Allah memudahkan kalian semua wahai para santri di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, yang ilmu yang menjadi sebab kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, kita masih belajar ilmu untuk belajar. Belajar ilmu belajar. Ilmu belajar ada ilmunya. Kalau caranya salah, cara belajar salah, susah sampai kepada tujuan. Kita di bawah bimbingan Imam Haddad dengan kitab Adab Sulukil Muridnya. Kita sampai kepada pertengahan apa yang Imam Haddad sampaikan di dalam khotimahnya. Seorang santri hendaknya adalah, qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bidaraini amin ila anqal. Seorang santri itu harus aminun ma'munun. Aminun ma'mun. Orang yang amin, orang jujur, bisa dipercaya. Jujur dan bisa dipercaya. Ini jangan membiasakan berbohong. Ini adalah akhlak baginda Nabi SAW. Sebelum beliau dipilih menjadi seorang, sebelum diangkat menjadi Nabi, Allah sudah berikan kepada beliau satu keistimewaan, yaitu beliau adalah seorang yang sangat jujur dan dipercaya. Sehingga kisah beliau setelah mendapatkan wahyu, biarpun orang-orang kafir itu memusuhi Nabi Muhammad dalam urusan agama, tapi tidak pernah mencidrai Nabi dalam urusan kejujurannya. Jadi biarpun mereka bermusuhan dari segi agama, tapi percaya Nabi itu jujur. Sehingga mereka itu kalau hendak pergi ingin menitipkan sesuatu yang berharga itu kepada Nabi Muhammad, padahal dia memusuhi Nabi Muhammad. Hingga sampai baginda Nabi di saat hendak hijrah, beliau perlu meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib di tempat beliau untuk menjaga amanat. Jangan sampai dibilang Nabi Muhammad itu membawa amanatnya. Jadi Sayyidina Imam Ali suruh tinggal di rumah baginda Nabi. Kalau nanti orang-orang yang menitipkan sesuatu kepada Nabi datang bertanya, ada yang membagi, yaitu Imam Ali. Artinya di sana itu ada yang memusuhi Nabi pun juga percaya. Itu sifat yang luar biasa. La yakdzibu wa la yakhun. Enggak pernah berkhianat, enggak berdusta. La bakhilan wa la jabana. Dia tidak menjadi seorang yang pelit. Santri enggak akan pelit. Pelit itu adalah kalau urusan uang tidak senang untuk kebaikan. Kalau dalam urusan kebaikan enggak ada mubadzir, bahkan ingin berbuat baik susah.
Jaban pengecut. Pengecut ini sifat maknanya luas. Takut, penakut. Jadi takut di sini bisa dimaknai takut dengan selain Allah, satu sifat yang tidak terpuji. Nah, takut lapar, takut dengan manusia bukan karena Allah. Kita tidak boleh takut kepada siapapun kecuali dengan Allah. Lawannya adalah sifat pemberani, sifat syaja'ah. Wala sabbaba. Seorang santri itu hendaknya jangan sampai biasa mencaci dan mengolok. Jaga lisan kita. Jangan ngomong jelek. Bahasa kita ada misuh, bahasa Jawanya. Misuh. Misui orang itu artinya mencaci orang, mengolok orang. Tidak, seorang santri tidak boleh ngomong seperti itu. Tidak sepantasnya. Termasuk fuhush juga. Kalau misuh itu double dosanya. Bukan mencaci orang lain, tapi ngomong yang jelek. Wala la'ana. Tidak biasa mengutuk orang. Dan gaya mengutuk itu kadang-kadang kebiasaan seseorang. Sehingga kadang tidak disadari seorang ibu pun bisa saja mengutuk anaknya karena amarah yang telah melandanya. Na'udzubillah. Merugikan. Seorang mukmin akan menjaga dirinya, bahkan keluar dari lisannya kalimat kebaikan. Kalaupun seandainya dizalimi oleh seseorang, tidak bisa dia mendoakan dengan doa yang biarpun boleh mendoakan kepada orang yang zalim dengan doa yang jelek, boleh. Adapun yang terjadi pada Nabi menunjukkan bahasanya itu bukan suatu yang haram, tapi umumnya Nabi adalah selalu mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Bukan la'an, mudah mengutuk. Orang kerjaannya ngutuk, na'udzubillah, caci maki, ngutuk. Wala yashtaghilu an buttih. Kalau berbuat tidak pernah dia mikir untuk dirinya sendiri, selalu dia mikirkan apa yang bermanfaat untuk orang lain. Gak ada ego. Ada orang egois. Yang penting aku makan, yang penting aku kaya, yang penting aku selamat, yang penting aduh, na'udzubillah. Wala yashihhu bima fi yadihi. Enggak pernah pelit dengan apa yang ada di tangannya. Kalau ada yang membutuhkan, dia tidak pernah ragu-ragu melepasnya. Karena dia sudah dengan Allah hatinya. Ini perlu latihan dalam hal semacam ini. Perlu terus keyakinan harus kita asah dan kita asah, kita asah dan kita asah. Kemudian kita coba melakukan kebaikan. Thayyibut tawiyati. Baik. Ya, ini apa namanya? Perangai dalamnya, perangainya baik. Perangainya itu baik. Punya perangai yang lembut. Perilaku yang menunjukkan sesuatu yang ada di dalamnya. Hasanun niyati. Kalau berangan-angan, cita-cita, niat selalu baik. Nggak pernah berniat yang jelek. Apapun niatnya baik, 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 subhanallah. Untuk dirinya dan untuk orang lain. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah. Sahah bisa diartikan hatinya. Dari segala keburukan itu naqiyah, bersih. Dadanya, dirinya itu, maksudnya orang tersebut, hatinya, dadanya, itu dari kekotorannya itu jauh. Masya Allah. Ini hendaknya santri seperti itu. Wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbih aliyah. Semangatnya untuk menggapai kedekatan kepada Allah, yakni himmatuh, himmahnya fima yuqarribuhu, dengan sesuatu yang menjadikan dia dekat min rabbih, dari Tuhannya, itu aliyatun, sangat tinggi. Maksudnya semangatnya tinggi dalam berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tampak, lihat, biarpun dia kecil-kecil, tampak dia ibadah khusyuk.
baca Quran Masya Allah, menghormat mushaf, ngerti itu kalam Allah, terus tahajud gak pernah putus. Nah ini terlihat hal-hal semacam itu. Dia akan bersama Allah dengan Allah. Segala yang menjadikan dia dekat kepada Allah, dia senang dia. Dia berusaha untuk bisa melakukannya. Wa nafsuhu 'anid dunya abiyatun. Jiwanya terhadap dunia itu abiyatun, enggan. Artinya enggak pernah silau. Makanya aneh seorang perindu ridho Allah silau dengan gemerlap dunia. Kalau dikasih, bersyukur, tidak akan merusak imannya. Kalau tidak mendapatkannya, tidak pernah tamak dengan yang di tangannya orang. Bayangkan santri sudah dari mondok sudah sombong-sombongan, mulai dari merek jam, cincin, apalagi sarung, kan ada sarung merek macam-macam, baju, Allah innalillah. Ini sudah diiming-iming ke dalam hatinya itu kecintaan kepada dunia. Mau jadi apa dia? Kalau seandainya dia harus pakai baju mahal, nggak akan merasa kalau itu mahal, biasa saja. Di saat pakai baju murah, nggak akan merasa minder dengan baju murah, karena nggak ada pengaruhnya bagi orang yang kenal Allah, perindu ridha Allah. Makanya kalau santri membawa kesombongan di dalam dirinya, susah mendapatkan ilmunya. Kebenaran susah sampai kepadanya. Al-kibru batarul haq. Dan ciri santri ini seperti itu. Makanya jangan bangga-bangga dengan mobil, merek mobil dan sebagainya. Nah, kalau jadi santri sudah bisa menahan seperti itu, nggak pernah silau dengan kebiar dunia, maka di saat menjadi ustadz juga benar. Sama di saat menjadi santri sudah nggak benar, kebanggaannya dengan dunia. Ingat, bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Dunia itu jatah dari Allah. Kalau memang harus kaya, biarpun dia derma setiap hari dengan hartanya, tetap saja kaya, memang jatah. Allah beri kekayaan itu jatah. Nah, di saat dia menjadi santri, biasa dengan sombong-sombongan, maka ibu ya berharap termasuk anak-anakku para santri. Ada kan santri macam-macam, santri salaf nggak ada ijazah. Misalnya santri yang ada formalnya, ada ijazah, kemudian nanti duduk di sebuah tempat misalnya sombong-sombongan, oh dia kita formal, kita kan pakai ijazah. Atau nanti ada sekolahnya orang kaya, sekolah orang melarat, naudzubillah. Nggak ada itu. Kalau sudah hidupnya seperti itu, dia akan memupuk kesombongannya. Kalau jadi ustadz bagaimana? Ustadz yang bingung ganti merek mobil sama merek jamnya, sama cincinnya cincin apa? Masya Allah, naudzubillah. Mending jadi bisnismen aja, tak usah ngaku-ngaku ustadz. Naudzubillah. Nah ini hati-hati. Kapan ya? Saat ini, di saat menjadi santri seperti kalian ini harus langsung dimatikan kerinduan kepada dunia atau bangga-banggaan dunia. Kita menemukan subhanallah orang yang sudah tidak pernah silau dengan yang demikian itu. Bicara kekayaan orang tuanya kaya, tapi anaknya biasa saja, nggak pernah menyebut kalau bapaknya kaya. Makannya sama dengan yang lainnya, bajunya juga sama dengan yang lainnya. Subhanallah, ada orang seperti itu. Itu juga nasib baik bagi dia. Ada yang masya Allah hidupnya juga nggak begitu cukup juga di rumahnya, bahkan lebih banyak kekurangannya. Tapi di pondok gayanya kayak orang kaya, actionnya naudzubillah. Oh nasib buruk dia. Nyungsep 2 kali sudah. Nyungsep 2 kali dia. Ada model itu karena apa? Sifat yang jelek. Sifatnya bangga dengan dunia, biarpun di rumahnya nggak punya apa-apa, dia gayanya kalau di pondok kayak punya apa-apa. Gaya cerita, noh aku makan ini, gayanya ini, cerita, wah pandai-pandai cerita. Naudzubillah. Dia akan menjadi ustadz yang merugikan umat itu. Bahkan keberadaan umat jamaah bersamanya akan dijadikan mesin uang, diperes. Karena dia merindukan dunia. Awas, hati-hati kalau jadi ustadz semacam itu. Kalau yang dirindukan dunia, jualan kerupuk di pasar, kalau bos kerupuk jadi kaya kok nanti. Tapi naudzubillah kalau dengan agama. Nah, ini harus perhatikan. Nah, dari saat ini. Maka kenapa sebagian pondok tidak boleh anak-anak bangga-bangga dengan model sarung dan sebagainya? Bawa pulang.
Sarungnya merek mahal atau merek apa nggak usah disebut. Taruh depan, lelap. Pakai sarungnya agak dipelorotin sedikit begitu biar tahu. Kalau duduk kakinya sedikit diangkat, pas capnya kena betisnya, jadi nyala begitu. Masya Allah. Nah itu kalau Ustadz modelnya bangga-banggaan model sarung, itu adalah babnya ada bangga-banggaan. Kalau dia pakai sarungnya itu karena nyaman, ya wajar. Nyaman, kita kan perlu nyaman, enak. Tapi kalau sudah masuk wilayah sombong, kadang-kadang nggak enak tuh bajunya. Model bajunya nggak enak, dipakai nggak enak. Cuman karena harganya mahal tuh jadi enak. Maksain diri tuh orang. Subhanallah. Nah ini kalau sudah santri modelnya bangga-banggaan dengan merek baju, merek mobil, merek jam, cincin jenis apa. Hati-hati. Di saat menjadi kiai pun akan menjadi kiai pencari dunia. Dari sini tidak pernah dididik hati dan jiwanya menjauh dari dunia. Hati menjauh dari dunia bukan berarti tidak memiliki dunia, hati-hati. Hati menjauh dari dunia maksudnya jangan dijadikan hatimu mencintai dunia. Itu perlu renungan panjang. Merenung tentang hati, merenung tentang kehidupan kita nanti, merenung tentang dunia. Baru setelah itu akan hidup hati itu. Hati yang hidup akan membenci kepada dunia dan akan cinta akhirat. Membenci dunia bukan berarti tidak memiliki dunia. Kalau diberi kekayaan malah ketakutan dia, jangan-jangan ini adalah ujian untuk menjadikan terjerumus, maka dia banyak berderma. Waspada dalam jual beli dan transaksi. La yusirru 'alal haffati. Tandanya kalau santri yang benar kalau melanggar itu sudah segera sadar. La yusirru, tidak terus-menerus 'alal haffati, di dalam pelanggaran kepleset. Manusia iya salah, manusia pelanggar. Hari ini melanggar sesuatu pelanggaran, tentunya susah untuk mengulanginya karena dia santri yang kenal Allah. Pelanggaran syariat khususnya, naudzubillah. Wala yuqdimu wala yuhjimu bi muqtadas syahwati. Wala yuqdimu, dia tidak akan maju. Wala yaqdumu, dan dia tidak akan maju. Wala yuhjimu, dan dia tidak akan sama maju melakukan sesuatu, memulai sesuatu bimuqtadas syahwati, karena nuruti syahwatnya Allah. Jangan sampai nuruti syahwatnya. Dia selalu menahan, tidak membiasakan menuruti keinginan daripada hawa nafsunya. Nafsu itu bukan saja, mohon maaf, urusan hubungan laki dengan perempuan, bukan. Nafsu banyak-banyak, macam-macam. Nafsu cinta pangkat, nafsu cinta kemasyhuran, syahwat. Kadang dibayar dengan dunia demi kemasyhuran dia. Membayar uang banyak, mengeluarkan duit banyak demi agar dia masyhur, naudzubillah. Syahwat. Beribadah pun bisa dengan syahwat. Sedekah dengan syahwat. Nuruti hawa nafsunya. Kok ada ibadah menuruti hawa nafsunya? Iya, ada ibadah menuruti hawa nafsunya. Sambil marah-marah. Coba sholat jam begini nggak sholat. Ada orang ibadah dengan syahwat. Ibunya sakit di rumahnya, minta ditemani. Nangis-nangis, tolong nak, jangan kemana-mana nak. Bu, ini jamaah. Lagi adzan, lagi qomat bu. Allah. Dia tidak tahu bahwasanya biarpun sholat Jumat, kalau dia harus menemani ibundanya yang tidak ada menemaninya, maka menjadi tidak harus menghadiri sholat Jumat. Ada orang dengan hawa nafsu itu melakukan kebaikan hawa nafsu. Sholat jamaah hawa nafsu, marah-marah dengan orang, marah semuanya pada nggak sholat jamaah. Coba kayak saya di jamaah ini sudah mulai hawa nafsu. Dan kita harus waspada dengan yang demikian itu. Ada kisah Imam Ali bin Abi Thalib dengan Amr ibn Abdul Wud. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika di medan laga, dengan kegagahan beliau ditakuti lawan. Kalau sudah musuhnya Imam Ali, sudahlah. Kalau tidak betul-betul kuat, ya sudah. Amr ibn Wud itu nggak ada yang mengalahkan waktu itu. Dia berteriak, siapa yang melawan saya? Ini jago perang, jago duel, jago apa aja. Nah, oleh akhirnya Sayyidina Ali melihat ini orang, kalau sampai aku tidak maju, Nabi Muhammad pasti maju sendiri. Aku tidak rela, tidak ingin Nabi Muhammad yang maju.
Majulah Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Amru? Jadi Muhammad itu tidak punya orang kecuali Ali bin Abi Thalib. Diremehkan anak kemarin sore mau lawan saya, gak sebanding dengan saya. Duel sampai dilumpuhkan itu Amru ibn Abdul Wud. Dalam riwayat sampai tangannya terpotong sampai ini. Akhirnya terjatuh, dia tinggal menggal lehernya. Di saat Sayyidina Ali sudah mengayunkan pedangnya untuk memenggal leher, tiba-tiba ngeludah ke wajahnya Imam Ali. Ngeludahi ke wajah. Akhirnya Sayyidina Imam Ali tidak lagi memenggal lehernya, ditunda. Amrunya berteriak, kenapa kau tidak jadi bunuh aku? Cepat bunuh aku, jangan kau permalukan aku dengan tanganku yang putus dan sebagainya. Jadi dia malu juga hidupnya kan. Dia jagoan kalah, malu dia, minta dibunuh cepat. Tapi Sayyidina Imam Ali di saat membunuhnya nggak jadi karena diludahi. Teman-teman para sahabat Nabi bertanya, ya Ali, kenapa orang kurang ajar ini tinggal kau penggal lehernya saja, tidak jadi kau penggal? Apa kata Sayyidina Ali? Tadi waktu aku duel pertama dengan dia, semangatku aku akan penggal lehernya karena Allah. Cuman setelah dia meludahi wajah saya marah. Aku tidak jadi penggal lehernya, takut aku memenggalnya bukan karena Allah tapi karena membela diriku sendiri. Ditinggal oleh Sayyidina Imam Ali, nggak jadi dipenggal lehernya. Setelah tertata dalam riwayat memejamkan mata sejenak, lalu nata hati, lalu buka matanya dipenggal. Sebagian mengatakan sekejap saja, kepalanya terbelah. Artinya apa? Menjaga agar tidak mengikuti hawa nafsu. Santri hendaknya seperti itu, jangan hawa nafsu. Qarinul wafa'i wal futuwati. Qarinul wafa' senantiasa setia dengan janji-janjinya. Futuwah maknanya punya muru'ah, punya rasa kehormatan dalam dirinya. Seperti haliful haya'i, dia bersama dengan rasa malu. Wal muru'ati sama dengan kurang lebih kayak futuwah. Muru'ah, punya harga diri. Muru'ah, harga diri, kemuliaan. Yunsifu kula ahadin min nafsihi, dia akan menginsyafi kula ahadin terhadap seorang kepada siapapun min nafsi dari dirinya. Maksudnya apa? Dia akan memberikan sesuatu yang semestinya kepada saudaranya. Apakah memberikan senyuman, memberikan salam, memberikan kebaikan, memberikan pertolongan. Yunsif itu. Yunsif kula ahadin, yunsif memberikan, menginsafi untuk menolong orang lain, memberikan. Memberi, nah ini kunci, memberi kepada siapapun. Jadi dia insaf, menyadari dan akan memberikan siapapun yang berhak. Kebalikannya, wala yantasifu laha min ahadin, tidak menuntut kepada siapapun untuk dirinya sendiri. Enggak menuntut, memberi tapi tidak menuntut. Nah ini keistimewaan. Kita menolong, tugas kita menolong, nggak bukan ingin balasan. Coba kalau santri nggak benar, kemarin ditolong, giliran sekarang saya yang capek, saya punya masalah nggak mau nolong. Nah nggak boleh begitu. Santri tulus menolong, iya. Jika tidak ditolong tidak gelisah. In u'tiya syakar, kalau diberi dia berterima kasih. Mudah mensyukuri kalau mendapatkan karunia dari Allah, mudah bersyukur. Diberi oleh kawannya mensyukuri nikmat tersebut. Wa in muni'a sabar, kalau ternyata dia tidak mendapatkannya dia bisa sabar. Kalau tidak diberi misalnya sabar dengan segala kekurangan. Temannya bisa beli ini beli itu, dia belum bisa beli. Seorang santri nggak perlu gelisah. Kalau sudah ditata hatinya, pertama hatinya tidak cinta dunia, tidak silau dunia, nggak pernah bingung temennya punya ini punya itu, temennya punya jam bingung pengen punya jam, temennya punya cincin pengen punya cincin, temennya sorbannya baru pengen beli sorban. Ini berarti sudah nggak benar dia. Tapi kalau anak yang benar nggak pernah tergiur, dia ngukur dirinya kalau nggak punya ya sudah tenang aja, saya nggak punya ngapain. In muni sabar, dia dilarang, dihalangi daripada karunia. Maksudnya nggak mendapatkan karunia, sabar. Subhanallah, sifat sabar. Bisa marah. Ada orang tuh
kefakiran dijadikan bahan untuk merengek. Setiap hari diceritakan, bapak saya begini, ibu saya begini, keluarga, sampai suatu ketika ada sakitnya anak-anaknya hanya dijadikan bahan untuk cari duit. Maunya dikasih duit, ditolong nggak mau. Subhanallah, semoga Allah mengampuni. Ada suatu ketika ada satu orang, nggak tahu, sebelum kita pindah ke pondok ini ada satu orang dengan tukang becak. Dia membawa infus di tangannya sambil becak minta bantuan. Kaget kita, ada orang sakit kok sampai jalan ke sini. Ya Allah, astagfirullah, keluar kita. Karena enggak bisa berobat, enggak bisa beli obat infus. Akhirnya kita tanya, Pak, tolong Pak, saya ambil kertas, nanti alamatnya di mana, rumah sakit yang mana, nanti bisa kita urusi. Kan enak mesti ya kan? Betul, kita urusi pokoknya nanti kalau karena enggak tega kita, sakit begitu, ada selangnya, dipegang begini terus minta bantuan, saya lagi berobat gini. Subhanallah. Akhirnya kita masuk ke dalam, ngambil buku, kertas barangkali bisa ditulis. Keluar sudah nggak ada, lari. Ajib, ini gimana orang mau ditolong? Jangan-jangan itu bohong kan? Jadi begitu akhirnya. Kalau memang iya kan, alamat rumah sakitnya mana, gini tulis. Jadi ada orang seperti itu, sakit itu adalah mestinya untuk mengadu kepada Allah, jadi bahan. Bahkan pura-pura kadang untuk sakit, naudzubillah, minta sakit itu. Pura-pura fakir, pura-pura, naudzubillah. Dia adalah orang yang tidak bisa mensyukuri karunia, tidak sabar dengan ujian dari Allah SWT. Kalau santri nggak pernah pusing, di saat Allah memberikan segala kelebihan, syukur, nolong teman-temannya. Bahkan sering berbisik kepada ayahnya, bah, saya punya teman dia baik, bah, cuma kayaknya gamisnya itu saja, ya. Imamahnya itu saja, makanannya itu saja. Abah bisa enggak belikan bah? Mikir dia, ya. Bukan hidup sendiri mentang-mentang, hidup hatinya menolong saudaranya. Bahkan karena dengar mungkin temannya ngadu bahwa saya berapa bulan saya tidak bisa uang ini dan sebagainya, uang saku kosong dan sebagainya. Bisa kepada abahnya, karena abahnya orang hebat. Abahnya membantu tapi tidak ketahuan anaknya. Sudah dibantu mana? Mungkin sudah datang ke kantor. Ada nama fulan misalnya, namamu Aisyah, punya teman si fulanah. Fulanahnya kehabisan duit. Bahkan mungkin setiap bulan nggak ada uang sakunya. Akhirnya si Aisyah ngomong ke ayahnya. Ayahnya juga orang pinter baik, sehingga ngasih pun nggak ngasih tahu ke Aisyah. Tinggal langsung ke kantor, ada namanya fulanah, kantor, ya. Tolong saya titip duit sebagai ini untuk kebutuhan dia sehari-hari. Nah ini, kadang-kadang anaknya itu terracuni juga. Ngerti abahnya suka nyumbang pondok, semenang-menang di pondok, mentang-mentang bapaknya sesepuh, kan begitu. Akhirnya tidak bisa diatur, kan ada begitu, mentang-mentang bapaknya kiai. Ini repot juga kadang-kadang semacam itu. Sesepuh maksudnya apa? Pejuang-pejuang misalnya, gara-gara donasi. Tapi alhamdulillah kita temui orang-orang masya Allah, bapaknya berjuang di sini, anaknya kayak tidak pernah tahu, tidak sombong. Ini kan orang-orang istimewa, tapi ada yang berubah. Saya teringat dari salah satu guru kita bercerita, bahkan kalau ada seorang bapak membantu, waktu itu bukan pondok, di sebuah cerita di sebuah pondok. Kalau seorang bapak membantu pondok, sebaiknya anaknya jangan tahu. Karena nanti kadang dari guru-guru yang lainnya pun juga segan untuk menghukum dia kalau salah. Dan si anak pun kadang menjadi sewenang-wenang, mentang bapaknya ikut andil. Akhirnya tidak berhasil kita mendidiknya. Seperti itu. Ini ada yang semacam itu. Baik, di saat diberi syukur, dinikmati. Di saat diberi oleh Allah kekurangan, sabar. Itulah santri sejati. Begitulah wahai para santri. Semuanya adalah sesaat diberi kelebihan. Dan Anda sesaat diberi kelebihan, Anda seseorang diberi kekurangan. Maka di saat diberi kekurangan, sabar. Jangan hanya ngeluh, tok. Ngeluh saja. Makan belum makan, pagi belum makan, siang insya Allah makan nanti. Imam Nawawi tidak hanya tidak makan sehari, beberapa hari tidak makan, biasa seperti itu. Tapi tidak pernah ngeluh, karena dengan Allah. Bahkan ya, dia mengharap pahala dari Allah dengan ujian yang seperti itu. Wa in dzalama taba wastaghfar, kalau dia melakukan kezaliman segera bertobat dan memohon ampun. Nah ini, hati-hati para santri ini.
Kalau merasa pernah berbuat zalim kepada seseorang, istighfarlah, minta maaf, mohon ampun. Zalim itu macam-macam, ngebuli, mencaci, mengambil pulpennya dan seterusnya, ngolok-ngolok. Masya Allah, hati-hati. Itu semua bentuk kezaliman. Hendaknya kalau dia zalim, tobat, segera tobat dan beristighfar. Wa in dzulima afa wa ghafar. Kalau ternyata dia yang dizalimi, mudah dia memaafkan dan mengampuni. Allah lapang hati. Jangan ngedendam dengan para penuntut ilmu, karena dia wasiatnya Rasulullah. Bahkan ciri kalau engkau adalah orang hebat adalah hatimu, jiwamu besar. Sudah dia yang salah, malah engkau yang meminta maaf. Allah istimewa. Tapi na'udzubillah, si busuk hati, kalau sudah temannya melakukan kesalahan, dia ancam, diingat, dicatat dalam buku hariannya bahwasanya jam begini, detik ini dia telah kurang ajar kepadaku. Masya Allah. Ada yang itu tulis di atas kardus tempat tidurnya, itu kan ada ranjangnya yang tingkat. Jam begini, setiap mau tidur ingat dia. Bahlul orang itu ya. Rasa sakit di hati dipiara. Kita pengen kalau ada orang berbuat salah pada kita, langsung menit berikutnya kita sudah lupa. Pengennya begitu. Hati yang lapang, hati yang mudah memaafkan, salamatus sudur. Hati yang selamat, enggak dikuasai dengan kebencian, dendam, dengki kepada sesama. Baik, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masya Allah, nasihat secara umum, tolong jaga kebersihan. Tadi pagi spesial untuk santri Al-Bahjah, kami beberapa minggu ini membahas tentang kebersihan. Dan kalian dimanapun kalian tinggal, di pondok manapun, tolong jaga kebersihan. Dan ingat, kalau kita mengambil memungut sampah itu termasuk cabang-cabang keimanan. Sehingga para salaf itu mengajari kalau kita memungut sampah itu, kan dikatakan oleh baginda Nabi, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan, ada beberapa 70 lebih cabang ya. Iman itu ada 70 cabang lebih. Afdaluha, paling tinggi, paling utama adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, paling ringannya adalah memungut kotoran, memungut sampah. Anit torik, dari jalan, maksudnya dari manapun. Makanya dianjurkan mengambil yang paling gede la ilallah sama yang paling kecil. Jadi waktu mengambil mengut sampah, mengucapkan la ilaha illallah, bersih. Diniati untuk membersihkan hati, bahasanya aku ingin ya Allah seperti aku membersihkan kotoran-kotoran zahir ini, bersihkan batinku ya Allah. Jadi tolong ya, jangan biasa membuang sampah di sembarangan tempat. Apalagi ini majelis taklim, majelis ilmu. Anda mengotori majelis ilmu, majelisnya Rasulullah. Ini namanya su'ul adab, kurang ajar. Makanya kita kemarin marah, ada orang ninggal bungkus permen, bekas minum teh. Terus ini gimana ini? Kok tidak menghargai majelisnya Rasulullah, ini bagaimana? Ingin duduk dengan Nabi, jaga kebersihan. Pondok pesantren, pondok dimanapun kalian tinggal di pondok pesantren, jaga kebersihan. Tapi yang lain juga nggak merasa. Loh, Anda jangan ikut yang jelek dong. Ngelihat orang lain buang sampah sembarangan, ikut-ikutan. Kita itu umat Islam tuh kalah dalam sisi ini. Kita pernah masuk ke satu negeri, negerinya orang yang tidak beriman, negeri kafir, minoritas kaum muslimin, hampir tidak ada, nggak dihitung, nggak ada sampah. Bahkan bukan nggak ada sampah, nggak ada tempat sampah. Sampai kita dengan anak-anak kita tuh bingung, kita makan sesuatu tuh mau buang sampah di mana ini? Akhirnya sakui, karena nyari tempat sampah nggak ada, tapi nggak ada sampah, bersih. Tapi ini umat Islam yang Nabi yang ngajarkan kebersihan, kotor di mana-mana. Orang biasa saja nggak pantas, apalagi kalian santri di pondok manapun. Jadikan pondokmu bersih. Pondoknya tidak bagus amat, tapi kalau bersih amat kan indah jadinya. Ya, kebersihan dan kebersihan. Kamar mandi yang bersih, ya. Kamar mandi yang bersih. Sambil mandi digosok-gosok. Pahala niatkan menggosok. Klosetnya sekali sambil tidur sambil mandi, gosok-gosok. Sebelum dibilas, biar tidak kena kotoran, bersihin dulu. Masya Allah. Allah, indah. Jangan sampai ada tempat-tempat yang kotor ya. Ini nasihat untuk semuanya, kebersihan. Dan juga ini ada hubungannya dengan kesehatan. Jangan jadi orang jorok. Jangan menjadi identitas yang tidak baik santri. Kumuh, kucel, korengen. Nah ini kan tidak enak banget. Bersih santri harus begitu. Nabi Muhammad mengajarkan kebersihannya. Ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ali sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumrikna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, mudahkan kami dalam menuntut ilmu dan berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jaga hati kami ya Allah, jauhkan dari penyakit-penyakit hati ya Allah, jauhkan daripada hubbud dunya, ganti dengan hubbul akhirah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah, jauhkan kami dari didolimi. Jaga hati kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Mudahkan mereka semua dalam menuntut ilmu ya Allah, mudahkan mereka semua dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, dan mudahkan orang tua mereka di dalam membiayai mereka. Lapangkan rizki mereka untuk membiayai anak-anak mereka. Jadikan orang tua dan anak adalah ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk melakukan segala kebaikan. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jaga ya Allah mereka yang menyaksikan acara ini, para santri, wali santri, jaga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah mereka, rumah tangga mereka, keluarga kami semua ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.